Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Ini adalah video selanjutnya seputar materi edukasi dari channel ARF Guru Official. Ya, di video sebelumnya kita sudah banyak belajar ya kan. Pertama terkait goals ya, apa saja yang harus ditetapkan sebelum kita memulai jualan. Selanjutnya kita juga belajar bagaimana cara memperbanyak calon pembeli. Nah, di materi ketiga kali ini saya akan mengupas dengan materi atau topik yang berjudul bagaimana sih caranya membuat promosi yang menjual. Saya yakin sebagian dari teman-teman mungkin ada yang masih bingung ya kan, ada yang sudah praktek, bahkan sering banget praktek promosi, posting gitu, tapi kok orderannya masih sedikit, bahkan gak ada orderan sama sekali. Ya itu kenapa kira-kira alasannya ya? Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok seperti itu ya kan? Sudah sering praktek tapi kok hasilnya belum maksimal gitu loh, bahkan belum ada hasil sama sekali. Coba deh teman-teman introspeksi selama ini, bagaimana cara promosinya teman-teman ya, bagaimana cara promosi kita, bagaimana cara kita memperbanyak calon pembeli ya kan. Kemarin kita sudah banyak belajar terkait bagaimana memperbanyak calon pembeli dengan cara yang simple dan efisien gitu. Nanti next video kita akan belajar lebih mendetail seputar database ya kan, bagaimana memperbanyak database kita, calon pembeli kita, tidak sekedar dengan cara yang gratisan tapi juga dengan cara yang berbayar. Nah, kalau teman-teman sudah menerapkan materi atau ilmu yang kemarin, calon pembelinya sudah diperbanyak, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara membuat promosi yang menjual. Kenapa promosi itu penting? Karena gini, saya yakin teman-teman di sini yang masih reseller itu penjualannya dari metode online ya kan, dari media online. Nah, sekarang kita bandingkan dengan media offline. Media offline itu tugasnya sederhana kalau pengen produknya laku. Kita punya toko atau kita punya gerobak, misalkan kita mau jualan nasi goreng. Kalau kita kepengen nasi gorengnya laku, berarti tugasnya adalah siapkan gerobaknya di tempat umum, di pinggir jalan atau di kios atau di mall atau di mana ya kan. Ketika nanti ada calon pembeli yang lewat, itu memungkinkan orang melihat gerobak kita yang bertuliskan jual nasi goreng, akhirnya mereka membeli. Nah, online itu sebenarnya sama konsepnya, polanya sama. Tugas Anda adalah membuat orang lain untuk tahu apa produk yang kita jual. Nah, supaya orang lain mengetahui produk yang kita jual, supaya orang lain tahu bisnis kita, tugas Anda adalah mempromosikan produk Anda. Itu. Jadi, jangan pernah berharap Anda melakukan penjualan, jangan pernah berharap Anda dapat closingan yang banyak kalau Anda tidak pernah menawarkan produk Anda. Nah, kalau offline tadi menawarkan produknya secara langsung, ada orang lewat ya kan, kita misalkan punya gerobak di pinggir jalan, banyak banget orang lewat, ratusan bahkan ribuan. Ingat, tidak mungkin semuanya membeli, tapi pasti ketika kita mau menawarkan, ada yang mau membeli. Memang tidak semua mau membeli, tapi pasti ada yang mau membeli. Nah, sebenarnya sama, online juga gitu. Semakin kita sering menawarkan, semakin sering kita mempromosikan, maka semakin besar pula potensi penjualan kita. Sekarang PR teman-teman adalah membuat promosi yang benar-benar menjual. Karena online itu, orang bermedia sosial online tujuannya tidak sekedar ingin melihat perumahan kita, tidak sekedar ingin beli produk kita, tidak sekedar beli atau belanja produk secara online ya. Ada orang bersosial media memang tujuannya adalah untuk silaturahmi, untuk komunikasi. Nah, PR kita, tugas kita adalah itu, mengarahkan mereka dari yang niatnya bersosial media supaya mau membeli produk yang kita tawar. Ingat rumusnya, calon pembeli tidak akan pernah membeli produk Anda kalau Anda tidak mau menawarkannya. So, jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah malas untuk mempromosikan produk Anda. Selanjutnya, supaya konversi trafficnya efektif dari banyak orang yang melihat postingan kita nanti, perumahan kita nanti, tentu kita harus memakai metode promosi yang efektif pula. Seperti itu ya. Jadi kalau metode promo kita tidak efektif, mungkin dari 100 orang yang tahu promo kita hanya 1 yang membeli atau 2 yang membeli. Tapi kalau promosi kita efektif,
ya. Dari 100 orang yang tahu, yang membaca, yang melihat, bisa jadi ada 10, bahkan 20, bahkan 30 yang mau membeli produk kita. Nah, sekarang di video kali ini saya akan sharing bagaimana membuat promosi yang menjual. Oke, kalau kita ngomongin promosi, ini kalau saya menyimpulkan ya, berdasarkan pengalaman pribadi, setidaknya ada 4 hal penting, ya, ada 4 komponen penting yang harus ada dalam promosi kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah gambar. Nah, kenapa gambar itu penting? Karena gini, orang itu lebih suka lihat gambar daripada membaca. Itu prinsipnya. Paham ya? Makanya kenapa koran kalau banyak tulisannya ketimbang gambarnya, pasti males banget bacanya. Sedangkan ketika ada gambar yang didesain menyampaikan suatu informasi atau pesan, itu lebih banyak peminatnya. Karena pada dasarnya orang lebih suka melihat gambar ketimbang membaca, divisualisasikan. Maka kenapa promosi itu gambar penting? Karena itu tadi, supaya orang lebih tertarik, supaya orang lebih mau melihat postingan kita, juga lebih inisiatif nantinya untuk membaca promosi kita. Yang kedua, selain gambar, yang penting adalah judul atau headline, ya kan? Nah, kenapa judul itu penting? Karena judul adalah kalimat pertama yang dibaca oleh calon buyer atau calon pembeli. Kalau judulnya aja nggak menarik, apalagi isinya, kan gitu. Jadi pastikan Anda membuat judul atau headline yang benar-benar menarik dan bisa mengikat perhatian dari calon pembeli. Seperti itu. Nah, yang ketiga setelah judul adalah isi. Nah, isi ini juga nggak kalah penting. Setelah orang melihat gambar, setelah dia membaca judulnya, pasti mereka membaca kelanjutan isinya. Nah, nanti di isi inilah, di informasi inilah, kita sampaikan semua apa yang menjadi tawaran kita, apa yang menjadi promosi kita, apa yang menjadi value atau nilai tambah untuk produk kita. Dan yang terakhir setelah isi adalah hashtag. Nah, kenapa hashtag itu penting? Jadi gini, untuk teman-teman yang belum tahu hashtag itu apa, mungkin pernah ketika buka sosial media, di bawah postingan, ya kan, di paling bawah itu ada pagar sama kata yang digabung menjadi satu. Nah, itu namanya hashtag. Gunanya hashtag adalah mempercepat pencarian. Jadi nggak sedikit orang itu yang buka Instagram, mungkin mereka melakukan pencarian langsung mengetik katakanlah contoh kaos distro gitu ya, atau kemeja polos. Nah, ketika postingan teman-teman ada hashtag kemeja polos atau kaos distro, itu nanti muncul. Jadi muncul di pencarian mereka, calon customer kita. Makanya ketika posting di produk-produk tertentu, usahakan dikasih hashtag. Jadi kalau misalkan postingnya kaos polos, dikasih hashtag kaos polos, kaos Kompet 30S gitu, kaos pria, kaos anak muda. Semakin banyak hashtag, semakin bagus. Jadi ibaratkan teman-teman itu sebagai calon buyer atau calon pembeli, buka sosmed, kira-kira ketika buka sosmed apa nih yang diketik gitu ya kan. Nah, itu diketik, dijadikan hashtag. Jadi suatu saat ketika ada calon pembeli mencari produk, gak menutup kemungkinan mereka akan ketemu dengan produk kita. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, gambar. Oke, gimana caranya bikin gambar itu supaya kelihatan tertarik atau kelihatan menarik ya. Nah, pastikan teman-teman punya kemampuan desain yang bagus. Di awal, gak harus desain itu melalui laptop, melalui komputer, gak harus. Bisa melalui hanya dengan handphone. Gunakan beberapa aplikasi yang sekiranya bisa untuk editing seperti Photogrid, PixArt, Canva, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget. Teman-teman bisa download aja di Google Play Store atau di App Store. Banyak sekali aplikasi untuk editing gambar, ya kan? Video, teman-teman bisa di situ belajar, berkreasi. Ingat, nggak ada yang sulit kalau teman-teman mau belajar. Sekarang mereka yang ahli atau pinter editing itu karena mereka dulunya mau belajar. Jadi kalau teman-teman sekarang nggak bisa editing, jangan mengecilkan hati, jangan merasa diri Anda tidak mampu, silakan coba download dan silakan coba belajar. Nah, menariknya untuk member IRF ini, keuntungannya setiap hari tim admin akan mengirimkan amunisi berupa gambar atau video untuk dipromosikan oleh teman-teman member. Nah, itu jadi salah satu keunggulan di IRF Group itu, teman-teman selain bisa belajar, nanti juga dapat contoh yang bisa langsung diterapkan oleh reseller seperti itu. Jadi setiap hari akan ada 4 foto atau video yang dikirim ke grup member, di mana nanti di foto atau video itu adalah harga yang sudah ditentukan atau harga jualnya. Jadi bukan harga member. So ketika teman-teman nanti memforward ya kan atau copy paste,
itu sudah harga jual dan teman-teman di situ sudah mendapatkan untung. Jadi tidak ada alasan untuk tidak promosi. Kalau teman-teman bingung cara editing sambil belajar, setiap harinya akan dikasih amunisi promosi oleh tim admin. Contoh gambar yang menarik itu gimana sih Mas? Yang pertama harus ada berupa penjelasan ya, atau deskripsi produk. Itu kalau bisa masuk ke dalam gambarnya. Jadi gambar produknya ada, terus deskripsi produknya apa. Deskripsi itu berupa seperti bahan, ukuran, terus tersedia warna apa saja. Nah, itu kalau bisa ada di dalam gambar seperti itu, karena itu informasi penting ya kan. Terus kalau misalkan ada keunggulan fitur seperti COD, gratis ongkir, itu kalau bisa juga ditambahkan di dalam gambar seperti itu. Jadi nggak sekedar gambar produk, melainkan ada tambahan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya setelah gambar, nah, yang tidak kalah penting adalah judul atau headline. Nah, gimana Mas caranya bikin judul yang efektif ya kan, yang bisa dibaca, yang bisa mengikat perhatian konsumen? Oke, sebenarnya banyak pantunnya, banyak caranya, banyak triknya. Saya akan rangkum, saya akan singkat jadi 3 saja. Apa saja? Yang pertama, judul harus menimbulkan rasa takut. Jadi menimbulkan ketakutan ketika calon customer itu membaca. Contoh ini, wah luar biasa, sudah puluhan bahkan ratusan orang membeli, jangan sampai ada kehabisan. Nah, jadi menimbulkan rasa takut orang ketika membaca. Waduh, ketika lihat gambarnya sudah di bawahnya ada judul ya kan. Waduh, kalau nggak segera beli, ini saya nggak bisa nih gitu. Karena yang lain sudah beli nih. Nah, kalau saya terlambat, kalau nggak cepet-cepet beli, bisa-bisa kehabisan. Nah, itu contoh. Jadi menimbulkan ketakutan di perasaan calon beli. Yang kedua, Anda jelaskan keuntungan apa yang bisa didapat ketika dia membeli produk Anda. Jadi, contoh misalkan, dapatkan promo gratis ongkir khusus untuk pembelian hari ini. Contoh kayak kan, dapatkan gratis jam tangan setiap pembelian 2 pieces produk ini. Nah, jadi Anda jelaskan di judul itu keuntungannya apa, karena orang ketika melihat sebuah bonus atau hal yang menarik berupa keuntungan itu tadi, bisa jadi dia akan langsung tertarik seperti itu. Jadi bebas dikreasikan sendiri mau keuntungannya seperti apa, itu boleh dicantumkan di dalam judul. Dan yang ketiga, judulnya harus logik ya, atau masuk akal. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah berdasarkan data dan juga fakta. Jadi misalkan gini, teman-teman sebelumnya menjual produk yang sama dalam suatu hari mampu menjual 20 produk misalkan. Nah, Anda jelaskan di dalam judul tersebut, di luar dugaan ternyata baru di-share 1 hari produknya sudah ludes terjual sebanyak 20 pieces. Nah, itu yang dimaksud logik atau masuk akal. Jadi judul yang kita taruh, yang kita masukkan adalah berdasarkan fakta dan juga data pengalaman pribadi kita, atau juga boleh dari pengalaman orang lain, ya kan? Intinya ada sebuah data, ada sebuah fakta yang memang masuk akal, yang memang logik, yang bikin orang itu akhirnya tertarik. Oke, yang ketiga setelah judul adalah caption atau isi. Ya, nah, kenapa isi itu penting? Karena ini adalah inti informasi dari sebuah promosi. Nah, isi harus benar-benar bisa mengarahkan prospek atau calon pembeli kita untuk ke closing ya. Jadi untuk membeli produk kita. Jangan sampai sudah bikin gambar, dilihat, judul sudah dibaca, ternyata isinya tidak menarik gitu loh. Makanya isi ini nanti jangan sampai seperti apa ya? Misalnya seperti cerpen atau koran gitu yang orang itu bosan membacanya kalau nggak memang waktu luang seperti itu. Makanya kenapa isi itu harus dirangkai atau didesain semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Nah, caranya gimana Mas? Ini saya kasih tahu cara yang sederhana ya. Yang pertama, jelaskan singkat terkait produk yang Anda jual. Penjelasannya nggak usah banyak-banyak, singkat saja. Contoh, Anda nggak perlu jelasin panjang-panjang, cukup singkat, padat, dan jelas gitu, dan bisa mengikat. Nah, contohnya gimana? Kalau Anda cari celana dengan kualitas bahan yang adem dan nyaman dipakai, maka celana ini cocok untuk Anda. Nah, cukup seperti itu penjelasan singkat produknya. Nanti tinggal ditambahin aja yang lain. Jadi nggak usah melulu menjelaskan komposisi, fitur atau apa, ya kan, atau bahan atau apa. Itu
tidak seberapa pengaruh penting bagi seorang customer. Setelah penjelasan produk, yaitu alasan. Nah, alasan kenapa customer harus membeli di Anda, kenapa customer harus membeli produk Anda, itu harus dijelaskan. Nah, misalkan ya kan pelayanannya ramah, respon, misalkan gratis ongkir, misalkan terpercaya, amanah, itu harus dijelaskan kenapa harus membeli produknya di Anda. Nah, setelah alasan, teman-teman boleh kasih berupa garansi. Ini sering banget saya pakai. Saya selalu memberikan garansi ke customer kalau memang produknya tidak sesuai gambar atau ukurannya yang diminta tidak sesuai pesanan, maka produk berhak diretur, bahkan 100% uang kembali, seperti itu. Jadi customer merasa nyaman ketika mereka membeli, mereka tidak ragu, mereka tidak berpikir panjang karena ada garansi yang diberikan. Saya yakin teman-teman ketika membeli suatu barang akan lebih nyaman, lebih yakin ketika ada garansi yang ditawarkan. Selanjutnya setelah garansi bisa diberikan bonus. Nah, ini yang orang banyak suka, itu bonus. Nah, bonus ini nggak melulu harus berupa produk. Oke, kalau teman-teman misalkan punya produk yang profit margin atau keuntungannya besar, boleh diberikan bonus produk lain. Contoh, jualan celana. Satu celana Anda ambil keuntungan 25.000 misalkan. Ketika nanti customer membeli 2 celana, otomatis keuntungan Anda adalah 50.000. Nah, misalkan ada program bonus dari Anda ketika membeli 2 gratis 1 jam tangan. Contoh, 1 jam tangan ini nanti diambilkan aja harganya 10.000 atau 20.000. So Anda masih punya keuntungan yang 30.000. Nah, ini masih bisa diterapkan. Tapi kalau keuntungan Anda nipis, ya kan, kecil, jangan memberikan bonus berupa produk lain. Boleh diberikan bonus berupa bonus gratis ongkir, pulsa, yang harganya tidak mahal. Setelah tadi isinya dirangkai, ya kan, penjelasan singkat produk, alasan, garansi, bonus, itu nanti dibikin kalimat, ya kan, dibikin kalimat yang menarik, yang seefektif mungkin, yang disebut copywriting. Nah, copywriting itu mungkin kan sudah ada yang pernah dengar, ya kan. Jadi copywriting itu tulisan atau kalimat-kalimat yang dirangkai memang menjadi sebuah materi isi yang memang membuat pembaca itu nyaman gitu loh bacanya, suka bacanya. Bahkan copywriting yang bagus itu orang yang membaca tidak ngerasa kalau sedang dijuali atau dipromoi. Itu keren, ya. Nah, itu nanti belajarnya bertahap. Teman-teman bisa praktek sebanyak mungkin, sering mungkin, semaksimal mungkin. Semakin sering praktek akan semakin sering mendapatkan pembelajaran yang banyak yang terkait copywriting ini. Jangan lupa setelah isi tadi ada yang namanya call to action. Call to action itu nanti kalau orangnya order menghubungi siapa, ya kan. Nah, jangan pernah mencantumkan nomor WA atau nomor Telegram atau apapun itu. Orang intinya males atau ribet kalau disuruh save kontak kita. Caranya Anda harus bikin sesuatu yang orang itu tinggal klik langsung terhubung ke kontak kita. Kalau saya biasanya pakai Bitly, ya kan. Apa Mas Bitly itu? Nanti coba diketik di Google bit.ly gitu ya. Nanti bikin link. Jadi link itu nanti di sort atau dipangkas menjadi link yang pendek. Yang namanya Bitly itu tadi, dimana Bitly kalau kita share diklik langsung terhubung ke kontak kita. Nah, nanti teman-teman kalau bingung bisa chat admin atau chat saya, nanti saya kasih linknya. Selain Bitly juga bisa pakai metode WA-Me itu. Jadi link WA yang langsung kalau diklik terhubung chat dengan kita tanpa save. Ya. Ini untuk WA bisnis, buka menu pengaturan, nanti ada di situ fiturnya, ya kan, WA-Me atau kontak cepat dengan kita. Selain Bitly nanti ada lagi yang namanya alamat WA kita. Alamat WA kita itu bukan langsung dikasih nomor kita, tapi masih dikasih depannya https://2 garis miring wa.me garis miring lagi nomor HP kita. Nah, ketika nanti itu di share, otomatis orang akan langsung chat tanpa harus save kontak kita terlebih dahulu. Itu lebih praktis, orang nggak perlu ribet-ribet save kontak kita. Yang terakhir yaitu hashtag. Nah, tadi sudah saya jelaskan singkat. Intinya kalau kepengen membuat hashtag yang efektif, ibaratkan Anda sebagai calon pembeli. Oke, Anda buka sosmed nih, prakteknya. Kita buka sosmed. Kira-kira kalau misalkan saya mau cari produk celana, apa yang saya ketik? Ya, apa yang saya ketik? Gitu. Misalkan kita ketik celana panjang. Nah, berarti ketika ada promosi celana harus ada hashtag celana panjang. Kira-kira apa yang diketik oleh customer ketika mau mencari celana? Celana panjang, celana chinos, celana panjang pria, celana cowok, celana trendy. Nah, itu harus dimasukkan ke hashtag semua. Kalau promonya di Instagram atau di Facebook. Kalau melalui marketplace nanti ada sendiri, ya kan, kalau pakai iklan ya. Tapi kalau untuk yang awal gratisan, seperti yang saya sampaikan awal tadi terkait hashtag, ya kan.
bagaimana cara efektif membuat hashtag adalah Anda menempatkan atau memposisikan diri Anda sebagai seorang calon pembeli. Kira-kira kalau misalkan Anda promo celana, Anda ibaratkan nih, kalau saya mau cari celana, apa yang akan saya ketik di dalam sosial media? Celana panjang kah? Celana pria kah? Semakin banyak Anda bisa menggali kata-kata dalam hashtag yang dijadikan hashtag, maka semakin besar pula potensi Anda mendapatkan calon pembeli baru. Intinya itu. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk memasukkan hashtag. Semakin banyak semakin bagus. Anda kalau lupa, sering lupa atau malas ketik lagi, bisa di save ke aplikasi notes atau catatan itu. Jadi setiap kali promosi tinggal kopas saja. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir video untuk materi kali ini. Ingat, jangan lupa ilmunya diterapkan, karena sebagus-bagusnya ilmu, sebagus-bagusnya materi, tidak akan ada artinya kalau Anda tidak mau menerapkan. Ingat ya, satu jurus akan lebih berbahaya jika diterapkan 10.000 kali, dipelajari 10.000 kali, daripada 10.000 jurus yang hanya diterapkan dan dipraktekkan satu kali. So, Anda tidak perlu mempelajari banyak hal, Anda tidak perlu bingung mencari sesuatu atau strategi yang banyak. Anda cukup temukan strategi 1, 2, 3 yang efektif menurut Anda, tapi Anda terapkan berkali-kali. Itu akan jauh lebih efektif. Yes, karena kunci penjualan yang hebat adalah bukan mereka yang pintar, bukan mereka yang punya banyak pengalaman, tapi mereka yang berani dan mampu untuk konsisten. So, kalau Anda ingin menjadi penjual yang hebat, penjual yang menghasilkan banyak orderan, Anda harus mampu konsisten, Anda harus mampu bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Karena ketika Anda memutuskan menjadi seorang penjual, tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi perilaku Anda selain diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tunggu video selanjutnya dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan diterapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pastikan sudah klik tombol subscribe dan juga like. Nyalakan loncengnya. Share video ini ke reseller yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.